Yang kedua, pertama permintaan membayar. Yang kedua, perintah membayar. Yang ketiga, pencairan dana. Siapakah yang melakukan permintaan membayar? Apabila contoh proyek gedung ini ada gedung Pemda, siapa yang melakukan? Itu dilakukan oleh SKPD, di mana pembangunan kantor bupati seperti kabak pemerintahan. Jadi ini pembangunan kantor bupati ini sumber dananya melekat di kabak pemerintahan Sekretariat Daerah Konawe Barat. Setelah umpamanya dia mengajukan pembayaran uang muka atau termen, SKPD ini mengajukan di keuangan. Tapi sebelum mengajukan di keuangan, jadi dia punya bentuk itu namanya SPP RS, surat perintah pembayaran RS, berarti langsung, berarti khusus pengadaan barang. Disitulah ada 3 tugas yang berwenang untuk memverifikasi, menyetujui, dan menyediakan dana. Pertama, untuk penyediaan dana itu disiapkan oleh kuasa BOD dan ditandatangani PPKD atau BUD. Itu ada dasar hukumnya, saya sudah tampilkan di situ. Yang kedua, ketika sudah disediakan dana, maka PPKD ini khusus SKPD memverifikasi permintaan PPK, pejabat pembuat komitmen dari Jalan Pimprov, memverifikasi permintaannya. Setelah diverifikasi, diuji, diteliti oleh siapa yang meneliti? Yang meneliti adalah yang menyiapkan atau yang membuat permintaan pembayaran adalah bendahara pengeluaran, ditujukan kepada PA atau KPA atau kabak pemerintahan sakit melalui PPTK, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Jadi dia punya produk jabatan adalah SPPRS. Tidak hanya SPPRS, ada juga registrasi kalau setiap kegiatan untuk melakukan pembayaran. Setelah dilakukan verifikasi, siapakah pejabat yang berwenang melakukan penelitian lengkap atau tidak dokumen? Dia adalah PPK, pejabat penata usaha keuangan di SKPD. Jadi di SKPD kabak permintaan ini ada 3, ada 4. Pertama kepala SKPD-nya atau kabak pemerintahannya, yang kedua PPTK-nya, yang ketiga bendahara pengeluarannya, dari keempat PPK, pejabat penata usaha SKPD. Setelah lengkap dan memenuhi syarat, dia ajukan ke PA, pengguna anggaran, yaitu adalah dalam bentuk permintaan membayar. Tadi perintah membayar yang meminta. Apa produk hukumnya? Apa produk jabatannya? Yaitu SPM, surat perintah pembayaran RS. Selain itu ada registrasi ketika surat-surat masuk dari SPP ke SPM, ada registrasi. Apakah memenuhi syarat? Berarti dia registrasi. Tidak memenuhi syarat administrasi dokumen yang harus diperiksa, berarti harus dia bentuk surat penolakan penerbitan. Jadi harus ada surat kalau tidak memenuhi syarat. Setelah SPP, siapakah SPM ini? Dia adalah PVK, pejabat penasihat keuangan, dan PA atau KPA, kabak pemerintahan. Itulah dasar bagi kuasa BUD dan BUD sendiri untuk mencairkan dana dalam bentuk SP2D. Jadi dari bentuk SP2D lah, dan SPM inilah dia akan mencairkan dana, yaitu SP2D. Itu. Jadi pertanyaan dari pengacara, di mana kami akuntansi? Saya buka semua undang-undang, tidak ada disebut kami akuntansi. Yang bertanggung jawab untuk permintaan membayar, perintah membayar, dan pencairan. Dan aspek regulasi tidak bisa ditentukan. Pertanyaannya, saya lanjut dari pertanyaan pengacara, di mana kami akuntansi? Atau ada dia jabatannya? Dia, kalau kita bicara di lampiran Permendagri 13 tahun 2006 sampai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dia menyusun neraca keuangan, laporan arus kas keuangan, dan
laporan pertanggungjawaban APBD di akhir tahun. Jadi di akhir tahun anggaran kami akuntansi harus tertati-tati untuk menyusun 4 produk itu. Itu sesuai muat di pendapat saya. Jadi saya meneliti semuanya di peraturan perundang-undangan ini, tidak ada tidak ada yang bisa ditunjukkan gitu. Jadi saya tentu kaget ketika saya membaca laporan, saya baca putusan disebutkan kabar verifikasi. Ya, karena kenapa? Faktanya memang kabar verifikasi juga sudah dijelaskan tadi, tidak ada menunjukkan begitu. Jadi saya kaget. Jadi bagi saya dituduhkan kami akuntansi sangat keliru dan tidak beralasan hukum. Menurut ahli, karena ahli memeriksa bukti dan bukti yang diajukan pemohon, membaca secara detail putusan Mahkamah Agung, mulai tingkat pertama, banding dan kasasi. Saya membaca, itulah yang jadi dasar saya melihat, wah, kenapa sangat keliru memutus bersalah. Gitu ya. Jadi sekarang membaca kenapa terdakwa ini dijerat dengan jabatannya selaku kabid akuntansi. Iya. Gitu ya. Padahal uraian tugasnya itu tidak kena. Tidak kena. Gitu ya. Ada lanjut. Ya, terima kasih yang mulia. Terima kasih saudara ahli. Pertanyaan berikutnya, apakah ketika seorang pejabat atau tidak kabid akuntansi yang bukan kewenangannya mengikuti proses tahapan untuk dilakukannya suatu pencairan berkaitan dengan SP2D dapat dikategorikan sebuah kesalahan atau sementara pejabat tersebut bukan mempunyai kapasitas untuk mengambil alih? Itu dalam konteks memparaf. Bagaimana menurut saudara ahli? Baik, tentang paraf notis, ada saya di Pemda juga menyusun produk Perda maupun Perdu, ada memang para koordinasi di situ. Tapi kalau terkait dengan pencairan ini, tidak ada di regulasi. Seandainya bisa tayang di sini sih, saya ini loh regulasinya. Tidak ada regulasi yang mencantumkan taraf kolom, dan itu tidak mengikat bagi orang tersebut untuk memarah atau tidak. Artinya kalau toh dia memarah, berarti untuk tujuan lain. Makanya menurut ahli, dia memarah saudara kabid akuntansi pas marah, berarti untuk tujuan lain. Bukan kepentingan pencairan dana, pencairan anggaran, tapi untuk kepentingan menyusun nanti di akhir tahun, yaitu neraca, laporan keuangan dan arus kas. Dan ada parahnya di masalah itu. Iya. Ya. Iya. Jadi untuk tujuan lain, bukan untuk kepentingan pencairan. Karena kenapa? Seperti yang ditunjukkan tadi, katanya ada yang tidak ada parafnya, kan itu kasih cair juga. Tentu itu benar. Karena kenapa? Itu tidak mengikat. Jadi kolom-kolom yang disiapkan itu dalam bentuk stempel bukan regulasi. Entahlah apa yang di otak Pemda sana, gitu. Ya, lanjut. Ya, terus berkaitan dengan masalah paraf sendiri yang dilakukan oleh kabid akuntansi, apakah menurut saudara ahli itu dapat berakibat fatal atau berakibat hukum apabila saudara selaku kabid akuntansi tidak memparaf? Ya, kalau untuk kepentingan pencairan dana tidak ada mengikat, tidak berakibat bahwa tidak akan cair sepanjang yang menandatangani itu menurut wewenang, menurut delegasi ini peraturan perundangan atau atribusi adalah ditandatangani oleh kuasa BOD dan PPKD atau BUD. Itu perintah undang-undang. Di luar dari itu tidak ada yang bisa itu. Ya, jadi pendapat saudara, paraf dan tidak paraf tidak masalah, yang penting ada tanda tangan selaku ada tanda tangan pejabat yang kompeten ya. Baik. Ya, memang kalau paraf terus tanpa ada tanda tangan kan nggak bisa. Ya. Tapi kalau tanda tangan tanpa paraf sah itu kan. Siap. Seperti begitu ya. Ya, itu yang benar Pak Jelis. Ya, terima kasih yang mulia. Saya lanjutkan. Menurut saudara, berdasarkan kalian saudara ya, bagaimana perbedaan antara paraf dan tanda tangan itu sendiri? Apakah mempunyai kekuatan hukum, kekuatan yang mengikat yang sama? Tanpa paraf pun yang penting ada tanda tangan. Maksudnya penjelasannya yang mulia, antara paraf dan tanda tangan ini seperti apa kekuatannya? Apakah mengikat atau bagaimana? Baik, betul. Saya membaca buku, hampir semua buku-buku tentang apa itu. Saya mencari regulasi, apa perbedaan sih
pada tanda tangan, tidak ada saya temukan regulasi. Tapi saya ketemukan di kamus hukum yang dipakai oleh hakim internasional yang disebut black law di sini. Ini pasti dipakai oleh hakim agung yang di sana. Bahwa paraf itu adalah kode, adalah simbol atau tanda. Sedangkan tanda tangan adalah bentuk pernyataan untuk menyatakan sah sebuah dokumen. Ada dalam pendapat saya sini. Ya. Maka itu kan seperti saya bilang tadi kan ditanyakan apa beda paraf dan tanda tangan. Ya kan saya bilang ya tanpa paraf pun kalau sudah ada pejabat yang punya kompeten tanda tangan ya sah sudah kan. Iya. Nah, jadi beda di situ. Kok cuma paraf saja tanpa tanda tangan tidak pakai. Ya toh? Tapi kalau lihat begini ketua pengadilan sudah cek ini tanda tangan rasa cap tanpa paraf pun sudah oke sudah ini kan. Ya beda di situ sudah. Ya, simpel-simpel saja toh. Ya, saya teruskan yang mulia. Berkaitan dengan SPDP tadi, saudara menjelaskan bahwa ada nomenklatur pejabat-pejabat yang punya kewenangan untuk mengeluarkan atau mencairkan SPDP, bukan termasuk kabit akuntansi ya. Itu dasar hukumnya di mana, Pak, saudara ahli? Jadi kalau bicara SP2D, sebenarnya saya jelaskan dari awal tadi bahwa prosesnya dari permintaan membayar, yaitu SKPD dan verifikasi SKPD. Yang kedua, perintah membayar. Tetap juga lewat verifikasi SKPD yaitu PA atau KPA maupun PPKD. Nah, kalau mencair sudah masuk di BUD, yaitu kuasa BUD. Kalau sudah mencair itu sudah masuk di situ. Jadi ada dua permintaan dan perintah itu masih ruang lingkup dibatasi undang-undang di Permendagri 13 2006. Perubahan kedua Permendagri 59 tahun 2007 dan perubahan terakhir perubahan kedua Permendagri 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan daerah. Di situ ada batasan perintah membayar dan permintaan membayar masih wewenang kontak atau ruang lingkup arah adalah SKPD. SKPD siapa? Kapal permintaan yang terdiri dari PPTK, PPK pada kuasa keuangan dan bendahara umum pengeluaran. Ketika sudah mencair siapa? Yaitu kuasa BUD dan BUD sendiri. Ya. Jadi itu batasannya. Ya. Terima kasih. Mungkin berkaitan dengan putusan MA nomor 2656 dengan dakwaan jaksa penuntut umum yang berkaitan dengan saudara pemohon dikategorikan sebagai kepala bagian verifikasi. Apakah dapat saudara ahli jelaskan nomenklatur dalam peraturan Bupati Konawe Utara itu apakah ada yang menjabat sebagai kepala bagian verifikasi atau tidak menurut saudara ahli? Iya, sebelum saya menyusun bersaksi, saya sudah membaca bukti yang diajukan oleh pemohon. Dari bukti seperti peraturan bupati tentang uraian tugas tidak ada disebutkan kabak atau kabit verifikasi. Karena kenapa kabit verifikasi dan kabak verifikasi di Pergub itu tidak ada. Dan kalau dianggap itu cap itu sebagai Pergub, saya kira kita sebagai orang hukum kita tidak beralasan hukum dan keliru cap untuk dimarah sebagai itu. Jadi menurut saya tugas kabit akuntansi kita lihat dulu ketika dia memarah berarti tujuannya apa? Tujuannya berarti untuk kepentingan menyusun neraca keuangan di akhir tahun. Jadi beban nanti akhir tahun adalah sama kabit akuntansi, bukan pada saat permintaan pembayaran sampai pencairan dana. Jadi itu. Ya, mungkin berkaitan dengan kontrak pengadaan barang dan jasa ya. Dapatkah saudara ahli jelaskan bagaimana alur pembayaran prestasi kontrak pengadaan barang dan jasa? Baik, gini, kontrak pengadaan barang jasa terdiri dari 3 macam pembayaran. Ada termin, berarti berdasarkan termin yang sudah diatur dalam kontrak seperti 20%, 71%, 90%, 5% untuk retensi pemeliharaan. Ada juga bulanan, jadi ada tiap bulan dibayar sesuai dengan volume pekerjaan. Yang ketiga ada sekaligus, nanti dijadi di kantor pengadilan kok langsung dibayar. Jadi ada begitu. Ketika pekerjaan itu sudah mau diajukan permintaan pembayaran 20%, maka di SKPD
kita menyurat ke kontraktor ini menyurat ke PPK melalui kadis untuk dibayarkan. Setelah bayar, perintah membayar, permintaan membayar adalah batasan atau ruang lingkup di SKPD kabak pemerintahan, tidak belum masuk di BUD atau kawasan belum masuk kecuali di bencana. Akan tetapi kalau kita mau telusuri sejak kapan orang berbuat jahat sampai ada kelebihan pembayaran, sejak pada saat menyediakan yang disebut SPD, surat penyediaan yang diterbitkan oleh PPKD, BUD atau PUD sendiri. Jadi itu batasan majelis untuk menjelaskan di mana tanggung jawab masing-masing. Lanjut yang mulia. Saya cuma mau tanya beberapa poin agar Bapak menjawab secara singkat dan padat saja ya. Saya mau tanya, apa fungsi dan tugas Kabid Akuntansi? Dan saudara juga jelaskan apa tugas dan fungsi daripada Kabid Verifikasi. Dan Kabid. Kabak verifikasi. Iya, kabak verifikasi. Iya, Ini kan saudara Pak Asmara ini kan didakwakan oleh jaksa penuntut umum waktu dahulu setelah ada berkekuatan hukum tetap Mahkamah Agung. Dituduhkan beliau adalah kepala bagian verifikasi. Coba saudara jelaskan dua item ini antara Kabid Akuntansi dan kabak verifikasi. Iya, yang pertama tadi saya sudah jelaskan output tujuan pemarahan 95% proyek oleh Kabid Akuntansi untuk menyusun di kemudian hari neraca keuangan, laporan arus keuangan, Iya. dan laporan pertanggungjawaban bupati. Ketika bicara kabak verifikasi, setelah saya lihat bukti yang saudara ajukan juga, pertama tidak ada. Tapi kalau boleh saya jelaskan, siapa sih yang memverifikasi semua ini proyek sehingga harus bisa bayar? Pak, yang memverifikasi adalah PPK, pejabat penata usaha keuangan, yang itu sudah putusan ingkrah, sudah ada putusan Mahkamah Agungnya. Yang kedua, siapa yang meneliti? Yang meneliti adalah PPTK, pejabat pelaksanaan kegiatan, Pak. Nah, begitu cair, yang harus meneliti dan menguji kebenaran atas surat yang diajukan dalam bentuk SP adalah kuasa BUD dan ditandatangani oleh PPKD atau BUD. Ini adalah dasar peraturan perundangannya. Jadi kita tidak, saya menjelaskan tidak lebih dari itu. Ya. Tapi dasarnya PP 58 tahun 2005, Permendagri 13 2000 itu ada di situ batasan kuasa BUD. Jadi saya singkat saja, saudara ahli, bagaimana pendapat Anda tentang dituduhkannya beliau sebagai kepala bagian verifikasi? Apakah memang kepala bagian verifikasi itu ada di dalam suatu instansi BUD? Artinya kalau yang dituduhkan dengan nomenklatur itu gaib, berarti keliru dan tidak berdasarkan hukum. Karena harus sebenarnya dibuktikan bahwa saudara Asmara itu kabak verifikasi dalam bentuk SK. Kalau tidak ada, Kalau tidak ada SK berarti beliau sudah didakwa yang salah menurut ahli. Bagaimana? iya keliru. Dan Keliru. tidak berdasarkan hukum. Keliru sekali. Kalau mau mendakwakan sebagai kabak verifikasi dan SK-nya kami dapat polisi. Oke. Dari kami cukup. Saudara ahli ya, saat terdakwa kena kasus ini, kalau tidak salah 2011 ya, saudara ahli menjabat setelah apa? 2011 waktu mulai Pak Asmara ini. Saya itu Pak sekolah Pak, sudah belajar. Oh iya, itu belajar ya. Kembali tahun 2015 Pak. oh, jadi sudah selesai kasusnya ya. Selesai. Selesai kasusnya ya. Ahli tadi kan pemohon ini dia menjabat selaku Kabid Akuntansi, lalu dalam dia dijerat masalah pembangunan kantor bupati ya. Iya. Iya. Pembangunan kantor bupati ya. Pembangunan. Saudara tahu kira-kira ada korelasi antara Kabid Akuntansi dengan
pembangunan kantor bupati? Gini, Kira-kira korelasinya di mana? Baik, Iblis. Sudah dengan tegas saya katakan keliru dan tidak berdasarkan hukum dan tidak memiliki korelasi antara kandidat akuntansi dengan pembangunan proyek, khusus pembangunan proyek majelis. Dia yang paling bertanggung jawab adalah PPK Dan PA. Siapa itu PPK? Dia mengatur pembayaran, dia mengatur prestasi kerja, dia meneliti kebenaran kebenaran pembangunan dan penggunaan anggaran itu sendiri. PPK itu adalah pejabat pembuat komitmen khusus proyek. Tapi ketika pembayaran, dia kembali masuk di PPK, yaitu pejabat penata usaha keuangan ketika memberikan administrasi. Ya, jadi PPK ini pejabat penata usaha keuangan memberikan administrasi. Apakah ada rincian SPP, apakah ada berita acara hasil pekerjaan, berapa volume pekerjaan, dia melihat administrasinya. Kalau lengkap, dia tanda tangan. Kalau tidak lengkap, dia terbitkan surat penolakan. Oh, ini tidak lengkap ini, berarti kembali ke awal untuk diperbaiki. Itu. Silakan bertemu. Saudara ahli tadi menyatakan saudara dari ASN ya. Siap. Ada izin dari saudara dari atas saudara. Pertama, ini di luar kerja, di luar jam kerja. Yang kedua, saya mendapat rekomendasi dari kampus di Makassar. Tempat saya mengajar. Mengajar. Iya. Mengajar itu maksudnya begini. Tadi kan saudara ahli katakan mau itu ASN. Iya. Saudara terikat sama di pemerintah atau terikat di mana? Saya Di swasta itu di apa di kampus saudara atau di? Iya, saya terikat dua-duanya. Saya terikat dua-duanya. Karena kenapa saya direkomendasi untuk menjadi ahli dalam hal pengadaan barang dan jasa. Jadi saya tidak membawa saya. minta tadi saudara ahli. Iya. Perintah dari apa izin dari atasan saudara sebagai baik. Ada enggak? Itu aja. Mohon izin yang mulia, tadi kan sudah diperlihatkan Itu dari kampus. bahwa dari kampus itu sudah memperlihatkan dan sertifikatnya yang mulia. Ini dari asisten direktur kampus Universitas Indonesia Timur. Iya. Yang Jadi mungkin maksud penuntut umum, jadi ahli ini kan PNS. Ya. Jadi apakah ada Iya. rekomendasi dari atasannya? Ya. Mungkin itu ya? Iya, gitu. Silakan. Ya, begini majelis. Pertama, kenapa saya mau jadi saksi? Saya tidak membawa instansi saya potong di situ, batasi. Saya tidak membawa. Yang kedua, Pertanyaan saya ini ada enggak itu aja? ini kerja-kerja. Iya, Iya, ini bukan kerja selesai. Jadi intinya tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Ya. Nah, sekarang saya lagi ke materi. Jadi saudara ahli katakan bahwa di situ ada antara tabak verifikasi tabak kepada yang verifikasi. Habis akuntansi. Jadi sebenarnya itu bahasa begini, sekarang ini saya luruskan ya. Itu kabak akuntansi yang melakukan verifikasi, menghitung neraca keuangan. Ya. Ya, Ya. sudah berapa uang yang keluar? Ya. Ya sudah ahli saya tambahkan lagi nih. Menghitung berapa uang yang sudah keluar dan yang tidak keluar. Sehingga dia harus menghitung. Gini, makanya saya perlu Akuntansi itulah yang mengikat saudara ahli tadi menyatakan bahwa itu adalah menghitung neraca. Neraca apa yang dihitung? seandainya ada info supaya Saudara saudara itu bisa. neraca apa yang dihitung? Neraca keuangan di akhir tahun. Iya, Dan ini maksudnya- ada gambarannya semua. Iya, Nanti ada neraca. info di halaman ini. Silakan kita lihat. Ini bentuk neraca. Jadi bukan neraca dalam bentuk uang keluar pembangunan proyek A, B. Itu semua instansi atau dinas masuk di situ. Ini saya tunjukkan supaya saudara penuntut umum juga paham terhadap masalah ini. Jelaskan secara singkat. Iya. Jadi neraca Nah, keuangan. mau ini bisa dia minta penjelasan itu jadi cuma kita tanya itu menghitung neraca apa? Dan saya jelaskan. Ini contoh neraca supaya kita tidak mengawang-awang terhadap apa sih produk akuntansi. Iya. Iya. Coba ada sini karena jadi ada di profesi supaya kita tidak ada debat kusir. Gini, jadi di halaman 38 mulai halaman Saudara Jelaskan saja. Karena di ya,
itu tidak Iya, di dalam mulai 35 sampai 38 laporan realisasi anggaran. Berarti sudah di situ menghitung realisasi anggaran seluruh SKPD. Jadi seluruh, tidak ada kalau pemerintahan Pak. Jadi seluruh. Yang kedua, dia menghitung, dia menyusun ya, bukan menghitung ya, menyusun realisasi yang sudah dibayarkan. Dan itu ditandatangani bupati. Kontraknya Pak. Kontrak bupati, bukan verifikasi dari Kadin Akuntansi. Artinya supaya kita tidak mengawang-awang jadi ulangnya sudah jelas saya Ya, tenang saja saudara, tenang. Jadi itu saya mau tanya. Jadi itu menghitung aja. Iya, saya saudara. Iya. Kalau suatu SKPD itu melakukan permintaan pencairan uang ternyata melebihi. Jadi di DPKD itu langsung terkena jadi enggak diproses. Jadi begini, itu kan sudah ada fungsi kuasa BUD. Iya, enggak dilakukan proses. Itu fungsinya kuasa BUD. Bicara. Lihat PP 58 tahun 2005, pasal 65 ayat 3. Di situ kuasa BUD menguji kebenaran material permintaan. Mohon izin yang mulia, pertanyaan jaksa tadi sudah dijawab oleh saudara ahli. Kuasa BUD di situ sebenarnya fungsinya sebagai apa jabatannya? Kuasa BUD itu siapa saja orang yang sudah disahkan oleh bupati atas usul BUD atau kepala PPKD untuk menguji kebenaran material atas permintaan pembayaran, pencairan dana dan perintah membayar oleh SKPD. Jadi begitu saya tanya. Kan ada PP-nya, ada PP-nya. Makanya jabatan. Jadi jabatan itu dia jabatan fungsional jenis. Dia tidak struktural. Dia struktural kuasa BUD. Dalam mana apa dia menjadi kuasa BUD dalam mana? Dalam hal menguji kebenaran permintaan pembayaran secara material, permintaan dan pembayaran oleh apa? Pembayaran yang diajukan oleh SKPD. Apa yang diuji? SPM. Sebelum SPM dia tuh SPP. Iya. Surat permintaan pembayaran MS. Siapa yang menguji SPP? Siapa yang menguji SPP? Yang menguji SPP pertama PPTK. Itu Tidak sudah ada permintaan. regulasinya menguji. Jangan Oh, tidak ada regulasi. Mohon izin yang mulia, keberatan yang mulia. Ya, jadi ini kan pendapatnya dia. Ini kan pendapatnya dia. Tidak bisa tuh, Jadi dia itu apakah benar dipaksakan. atau tidak? Ada lagi? Masih ada? Masih ada yang mulia, mungkin saya pertanyakan masalah SP2D. Ini saudara ahli pernah melihat begini? Saya melihat. Kalau berkaitan dengan ini, apakah itu dibenarkan tidak dalam proses SP2D? Itu kan kolom yang dicap. Itu pertama tidak ada regulasinya untuk mencap dalam kolom itu. Yang menguji kebenaran SP2D adalah kuasa BUD sebelum ditandatangani BUD sendiri. Itu PP 58 tahun 2005 pasal 65 ayat 3. Situ sudah disebutkan. Turunannya lagi kembali di Permendagri di pasal yang sudah tuangkan di sini. Gitu. Jadi saya tidak bicara mengawang-awang, ada regulasi. Silakan mata dengan regulasi. Ya. Apakah saudara waktu lihat putusan itu berkaitan dengan pemohon ini memang dia didakwakan karena memparaf ini? Dia didakwakan Karena memparaf itu. 90% permintaan pembayaran itu sendiri. Dia memarah di kolom kolom yang itu Ya. dia memarah. Terus apakah saudara ahli tahu tidak sekretaris dan kabit anggaran ini sempat memparaf juga, tapi dia tidak diproses hukum? Oh, saya tidak tahu. Tidak tahu. Terus saya pertegas lagi, apakah mempunyai akibat hukum tidak? Kalau sumpama saudara kabit akuntansi ini pemohon tidak memparaf daripada SP2D tersebut? Faktanya anggaran itu cair. Korupsi majelis. Ini bukan ahli hukum. Ahli pelelangan Iya, barang. iya. Kita tidak majelis. Saya tahu tentang kontrak pengadaan dan prestasi. Saudara tahu bahwa ada akun hukum tidak? Ada akibat hukumnya tidak? Lagi pula sudah dijelaskan situ legalitasnya yang mulia. Ini masalah bukan ahli hukum ini. Yang ditanya cuma hukum. Itu kan pendapat. Apakah Iya. pendapat ini majelis menerima Iya. atau tidak? Itu nanti kewenangan kami. Majalah? Masih ada satu yang mulia. Akhirnya. Saya mau tegaskan pertanyaan jaksa tadi. Apakah benar kabit akuntansi juga adalah kabak verifikasi menurut ahli? Singkat saja. Kalau penuntut itu mau baca seluruh peraturan perundangan yang Jawab saja. baik, kabak verifikasi tidak ada kabak verifikasi di pencairan pembayaran, permintaan membayar dan perintah membayar. Yang ada adalah
kuasa BOD yang berhak membayarkan Oh. menerbitkan SP2D. Berarti kabak verifikasi bukan kabit akuntansi. Yang ada di kabit verifikasi Ada itu di lampiran E nomenklaturnya. Permendagri 2016 tentang fungsi menyusun neraca keuangan. Oh, ya, cukup. Kas. Tidak ada kaitannya dengan pencairan pembayaran. Ya kaitannya ya. Oke, terima kasih. Cukup. Cukup. Tidak ada lagi ya. Ya, ini pendapat ahli, jadi pemohon tidak perlu komentar ya. Ya, kami kira sudah cukup ya, Bapak ahli. Keterangan pendapat saudara menjadi masukan bagi kami untuk